Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pabrik miras oplosan di Merauke digerebek polisi, seorang pria ditangkap. Jelang Ramadan, ribuan orang di Merauke ikut kirap puasa. Ratusan warga serbu pasar murah yang digelar di halaman Masjid Al-Aqsa, Kabupaten Merauke. Warga Merauke menyerbu pasar murah sembako di halaman Masjid Raya Al-Aqsa. Pemerintah Merauke sengaja menggelar pasar murah jelang Ramadan. Berbagai jenis sembako dijual di pasar murah ini, seperti beras, telur, tepung, gula, dan minyak goreng. Kehadiran pasar murah ini sangat ditunggu-tunggu warga karena harga barang lebih murah dibanding di pasar umum. Telur misalnya untuk satu rak ukuran jumbo dijual Rp80.000, gula Rp19.000 per kilogram, dan minyak goreng dijual Rp17.000 per liter. Jam berapa Ibu nunggu di sini nih Bu? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi, sampai sekarang belum ini Bu ya? Iya. Ibu mau belanja di pasar murah ini Bu? Iya. Rencana mau belanja apa ini Bu? Banyak. Kita lakukan transaksi. Pokoknya bahan-bahan masakan di rumah ini, bahan dapur. Memang harganya gimana Bu harganya? Baik, beda-beda. Beda. Cukup murah. Cukup murah ya. Jam 8. Ibu ikut belanja di sembako murah ini Bu ya? Iya. Nah, tapi sampai sekarang belum ini Bu ya? Belum dibuka. Belum dibuka. Iya. Rencananya mau belanja apa ini Bu? Telur. Terus buah ada tuh. Buah ya. Ayam ya. Apalagi ya? Beras, ikan, telur ya. Iya. Sembako yang jelas jam 8. Dari jam 8 ya. Ibu sudah nunggu sampai sekarang belum buka Bu ya? Belum. Ibu rencana mau belanja apa Ibu? Minyak goreng ya. Memang harganya udah dicek Bu? Belum dicek harganya. Saat ini menjelang puasa, harga bahan pokok kerap merangkak naik karena permintaan tinggi. Dengan pasar murah ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Pasar murah akan berlangsung selama 3 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak pelajar dan mahasiswa yang terpengaruh ajakan berunjuk rasa melawan pemerintah. Perlawanan kepada pemerintah dilakukan dengan menolak seluruh program yang dilakukan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan transmigrasi. Akademisi Papua mengimbau mahasiswa fokus kuliah dan jauhi organisasi ilegal seperti KNPB dan ULMWP. Alivius Aninam mengimbau mahasiswa Papua baik yang berkuliah di dalam maupun di luar Papua untuk tetap fokus pada studi mereka dan menghindari keterlibatan dalam organisasi yang bertentangan dengan pemerintah. Beberapa hal penting sehubungan dengan proses perkuliahan dalam situasi yang berkembang pada hari ini. Saya mengimbau kepada kita semua untuk dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan dengan baik, dan saya mengajak teman-teman mahasiswa baik yang ada di Papua, ada di luar Papua untuk tetap mengikuti perkuliahan dengan baik, menjalankan perkuliahan dengan baik, dan tidak mengikuti pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran yang merugikan masa depan kita masing-masing. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua, Yonas Alphonse Nusi, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk mendukung program-program pemerintah yang saat ini tengah berjalan dan telah dilaksanakan di Papua. Menurut Yonas Nusi, jika ada kebijakan atau program pemerintah yang dirasa kurang sesuai, masyarakat diharapkan menyampaikannya melalui jalur yang tepat, bukan dengan melakukan tindakan yang berujung kerusuhan. Kepada kita semua warga masyarakat di tanah Papua, mari kita tetap mendukung program-program pemerintah yang sementara berjalan.
Kalau ada hal-hal yang mengganggu dalam sebuah kebijakan negara, mari kita sampaikan dengan terhormat kepada pemerintah lewat Darul atau lembaga-lembaga yang akan menerimanya. Selanjutnya, saya juga ingin menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga stabilitas di wilayah kita masing-masing, sehingga dengan amannya tempat tinggal kita, lingkungan kita, maka di situ pembangunan akan berjalan dengan baik. Sebagai tokoh masyarakat, Yonas Nusi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens dalam menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura menetapkan kuota haji reguler tahun 2025 sebanyak 327 orang calon jemaah haji. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan kuota keberangkatan haji pada tahun sebelumnya, yakni 320 jemaah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ani Matdoan, mengatakan kuota 327 jemaah tersebut terdiri dari 313 jemaah haji reguler dan 14 jemaah haji lansia ditambah dengan 105 cadangan. Jumlah jemaah hajinya itu sudah mencapai 327 jamaah yang sudah jelas, yang sudah masuk kuota porsi pemberangkatan tahun 2025 jamaah Kota Jayapura. Ada juga kuota lansia. Jadi kuota lansia itu sebanyak 14 orang. Kemudian kuota cadangan juga untuk Kota Jayapura itu jumlahnya 105 jemaah, itu kuota cadangan. Dan untuk pelunasan ini sambil berjalan, pelunasan baru masuk, jadi kita belum pastikan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, sebanyak 82 calon jemaah haji telah siap berangkat. Kasih Bimbingan Haji Kementerian Agama Merauke, Amran, mengatakan dari jumlah tersebut ada sekitar 60 calon haji yang belum lunasi ONH. Untuk sementara sekitar 82 yang sudah pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan tahap 2, dan untuk dalam proses pelunasan, tahap pelunasan sekitar 82 orang. Sekarang ini ada semacam tambahan cadangan itu sekitar 50. Dan 50 itulah yang sekarang dalam proses untuk cadangan itu dalam tahap pertama, PMKes pertama. Oke, untuk 80 sekian calon haji kita ini semuanya sudah melunasi ONH? Belum, masih dalam proses pelunasan, karena ada yang pertama masih dalam istitoa, masih ada sekitar 80% yang sudah pelunasan, tetapi yang masih dalam istitoa untuk menunggu istitoa untuk pelunasan. Amran menambahkan 20 calon jemaah haji yang belum melunasi biaya ONH agar segera diselesaikan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Calon jemaah haji juga diminta untuk mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatan dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke.